Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, tekan tombol lonceng, dan sukai video ini ya. Wah, menarik nih, kita sudah mendapat bocoran untuk judul episode Boruto episode 262, 263, dan 264 mendatang. Bocoran dibagikan oleh akun Twitter Abdul S17 berbunyi, Boruto episode 262 berjudul Pesta Teh Putri akan rilis 14 Agustus 2022. Boruto episode 263 berjudul Pembukaan Bunga Bakat Sang Guru akan rilis pada 21 Agustus 2022. Boruto episode 264 berjudul Terbentuknya Ekspedisi 7 Keajaiban akan rilis pada 28 Agustus 2022. Kelanjutan untuk masing-masing masih sinopsis akan kami bagikan di video berikutnya. Dari 3 poin judul itu, kemungkinan masih berhubungan dengan Ars Kawaki dan artinya episode bulan Agustus 2022. Masihlah dalam cerita filler dan bukan canon. Anime Boruto episode 260 berjudul Kembang Api Cinta, siaran pada 31 Juli 2022. Belum dijelaskan studio mana yang mengerjakan episode ini ya. Ringkasan diterbitkan oleh majalah Animedia di Jepang dan dibagikan oleh akun organik Dinosaurs. Bocoran berbunyi, ketika Boruto dan Kakashi berjalan bersama, mereka tiba-tiba bertemu dengan beberapa orang yang sedang bertengkar satu sama lain. Boruto kemudian kebetulan melihat sekilas seorang pria dan wanita muda yang tampak murung. Suasana tegang mengelilingi mereka. Hubungan antara keduanya ternyata sudah bertunangan dan dalam tahap menuju pernikahan. Namun, masing-masing dari kakek mereka adalah pimpinan klan masing-masing lawan. Sepertinya tidak satupun dari mereka juga ingin membahas masalah itu. Boruto memikirkan situasi dari mereka dan Boruto ingin melakukan sesuatu untuk membantu demi masa depan pasangan tersebut. Boruto meminta Kakashi untuk membantu mereka juga. Namun, Kakashi benar-benar tidak termotivasi untuk ikut campur dengan masalah mereka. Tapi kemudian, sesuatu telah membangkitkan Kakashi yang membuatnya tiba-tiba ingin segera beraksi membantu mereka. Apakah itu? Yuk saksikan minggu ini ya. Sebelumnya kita akan membahas episode minggu lalu, di mana adalah anime Boruto episode 259 berjudul Luka yang Takkan Pernah Sembuh. Meskipun filler, namun menarik di sini di mana kita menyaksikan perkembangan karakter Mitsuki. Lalu apa saja pembahasannya? Mari kita simak ya. Diawali dengan 2 mantan shinobi yang diserang, anggota kepolisian meminta tim 7 untuk membantu menangkap pelaku misterius. Setiap menemukan korban, pelaku rupanya langsung melarikan diri. Anehnya, korban tidak terluka. Mereka hanya pingsan dengan pakaian yang tertebas, tidak sampai meninggalkan luka. Serangan misterius itu terjadi beberapa kali, dan ini membuat kepolisian Konoha kebingungan. Bercandaan Boruto bahwa mungkin ini adalah ulah dari siluman Kamata Itachi. Setelah diselidiki, ternyata para korban adalah mantan shinobi desa lain, dengan spesifik pengguna elemen futon atau elemen angin. Disinilah mereka bingung apakah mereka harus melindungi semua mantan shinobi dengan elemen futon. Tentu akan membuat kerepotan, bukan? Tim 7 diharuskan untuk patroli malam. Disinilah Mitsuki melihat kucing dan teringat bahwa Mikazuki sudah lama tidak kelihatan. Hal terjadi sejak Mitsuki menyelesaikan misi di Kirigakure. Tentu karena Mitsuki telah meninggalkan rumah sangat lama di sini. Pada akhirnya Mitsuki terus mencari-cari Mikazuki sembari melakukan patroli malam. Pada akhirnya Mitsuki mendengar alunan seruling dari seorang gadis misterius. Rupanya dia sedang bersama dengan Mikazuki. Namun kucing itu telah diberi nama Niboshi oleh gadis itu. Gadis itu mengaku melihat Mikazuki yang terluka dan merawatnya.
Dia mengira Mikazuki tidak ada pemiliknya. Mengejutkan bahwa nama Niboshi diambil dari nama makanan kesukaan Mikazuki. Gadis itu menerangkan bahwa dia tidak bebas seperti Mikazuki. Dia membantu kakaknya melakukan sesuatu hal. Belakangan diketahui bahwa nama gadis itu adalah Hibiki. Mendengar percakapan antara Hibiki dan kakaknya, sekilas kita tahu bahwa Hibiki dan kakaknya adalah pelaku penyerangan sebelumnya. Mereka telah berpindah-pindah desa untuk melakukan tujuan tertentu. Benar saja, saat memburu mantan shinobi pengguna futon, mereka berdua berhasil terciduk oleh tim 7. Hibiki terluka di bagian lengan, namun mereka berhasil melarikan diri. Mitsuki rupanya sengaja membiarkan Hibiki dan kakaknya lolos. Meskipun sebenarnya Mitsuki tahu bahwa mereka telah mengelabui tim 7. Keesokan harinya, Mitsuki menemui Hibiki. Dia bertanya mengenai kejadian semalam. Pada akhirnya, Hibiki menceritakan bahwa ayah Hibiki juga seorang shinobi. Namun, ayahnya telah dibunuh perampok dengan menggunakan elemen futon atau angin. Ayah Hibiki berhasil memberikan luka sayatan di dada pelaku. Dengan itu, kemungkinan pelaku masih memiliki bekas luka di dadanya. Mitsuki menyarankan untuk melaporkan pelaku, namun mereka tidak menemukan bukti untuk pelaku. Mereka akhirnya berencana melakukan aksi balas dendam sendiri. Disinilah Mitsuki melakukan ceramah no jutsu, dan ini rupanya merupakan selangkah lagi perkembangan dari manusia cloning atau buatan ini. Mitsuki ingin mereka menyerahkan diri dan tidak melakukan yang lebih jauh. Namun Hibiki hanya diam dan berlalu pergi meninggalkan Mitsuki. Di lain waktu, polisi menyadari bahwa ada pembunuh berantai tinggal di Konoha. Dia bernama Matsushige Daizen. Dia rupanya orang yang ditemui Mitsuki sebelumnya. Meskipun nampak ramah, Daizen rupanya pembunuh berantai. Daizen menyadari bahwa dirinya diincar dan dia melakukan persiapan untuk melawan Hibiki dan kakaknya. Benar saja, kemampuan Daizen di atas Hibiki dan kakaknya. Mereka tidak sanggup menangani kemampuan futon Daizen yang kuat. Daizen pikir dia akan membunuh penjahat dan menjadi pahlawan. Namun sayang sekali, Konoha sudah menyadari identitas Daizen yang sebenarnya. Kedatangan polisi Konoha dan tim 7 berhasil menyelamatkan Hibiki dan kakaknya. Tentu saja, futon Mitsuki lebih hebat dari Daizen. Dengan futon Toppa, Mitsuki berhasil mengalahkan Daizen dengan sekali serang. Ending yang bahagia bahwa Hibiki dan kakaknya selamat. Bahkan dengan pertimbangan kepolisian, kedua saudara tidak dipenjara dan hanya diusir dari desa. Hibiki sangat lega karena akhirnya dia sekarang bisa bebas dari balas dendamnya selama ini. Dengan Hibiki memberikan ikan kecil bernama Niboshi, membuat ending Hibiki dan Mitsuki berakhir dengan bahagia. Tentunya Mikazuki akhirnya kembali di tangan Mitsuki. Nah, itulah sekian pembahasan dari kami, dan saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.